Halo semua, halo Halo, halo halo. halo. Balik lagi di podcast Oba. Obaku bersama gue Wulan dan Arik. Yeay. Yes. Oke, di episode 4, di episode kali ini kita Iya, akan membahas drama internet drama. drama, entah antara internet personality atau antara user kecil, ya macam drama-drama kecil-kecilan gitulah pokoknya. Mm-mm. Iya. Nah, jadi untuk membuka nih, kapan pertama kali lu Rick aware Ya. sama internet drama? Walaupun lu Mm. pokoknya kayak kapan di saat lu tuh bukan social media user tapi dari orang awam aja lu jadi denger drama ini, itu tuh kapan tuh maksudnya? Hmm, ya itu gue Mm-mm. pertama kali tahu soal masalah-masalah drama-drama YouTube YouTube atau sosmed apa gitulah ya. Nah, gue tuh Mm-mm. pertama kali tahu tuh tahun mungkin 2015, 16 atau 4, pokoknya sekitar 14 sampai 16 lah. Nah, gue itu Hmm. tahu yang masalah dulu tuh kayak seolah-olah YouTube Indonesia tuh kayak kebagi dua kubu gitu. Entah itu kayak ada yang menganggap itu kubu kubu jahat dan kubu baik gitulah ya. Nah, gue sih gue sih ngeliatnya kayak ini kayak cuma reaksinya dari fansnya doang sih. Soalnya Hmm. yang gue lihat itu kayak cuma ada dua dua kubu, bukan kubu sih, kayak bisa dibilang ya tongkrongan lah, ada tongkrongan si A sama si B nih. Nah, tongkrongan Hmm. si B ini kayak kontennya lebih positif, sedangkan konten si A ini kayak lebih nggak frontal, kayak lebih apa adanya lah, lebih frontal gitu. Nah, terus pada kayak kejadian itu seolah-olah tuh mereka ini ada beef gitulah, padahal yang nggak gitu-gitu amat sebenarnya sih, kayak cuma ya udah kayak cuma beda beda pandangan doang. Ya orang beda pandangan doang kan, mereka juga nggak saling serang gitu, mereka cuma ya udah Iya. beda doang, tapi sama sama fans sih seolah di frame nya itu kayak apa namanya, kayak ini yang baik ini yang jahat gitu, padahal kan enggak. Gue tuh tahu soalnya gue tuh jujur gue tuh dulu tuh awam sih sama si YouTuber itu, soalnya gue tuh dulu tuh kayak cuma ikut YouTuber luar sama YouTuber Indonesia, ada satu YouTuber gaming doang, itu doang sih yang gue ikutin. Nah, tiba-tiba gue tahu kasus yang lain. Nah, kayak dari situ gue baru tahu, oh ini drama nih, ternyata ada Iya, drama seru tuh ada juga ada ternyata di internet di gitu. internet gitu, nggak jelas sih sebenarnya. Hmm. Kalau lu Iya, gimana nggak kalau lu? jelas gitu. Kalau gue tahu kayak ada internet drama gitu, internet drama yang ditimbulkan oleh internet personality itu Hmm. pas gue SMP kali kelas 8 gitu kan. Ini Hmm. dramanya tuh terjadi di Instagram. Nah, itu meliputi soal seseorang yang content creator yang namanya Awkarin, pasti lu tahu kan, Rick? Tahu dong, sangat Iya, terkenal. pada saat terkenal ya, pada saat itu kan netizen tuh kayak dari dulu emang gak suka bahas sama Awkarin ya gitu kan. Hmm. Jadi kayak banyak diserang, tapi dramanya yang bukan itu yang gue bahas. Nah, dramanya ini yang melibatkan allegedly, kayaknya sih kalau nggak salah itu, jadi pernah saat itu ada account hate Awkarin. Hmm. Dia tuh kayak nge-expose kejelekan Awkarin gitu di Instagram, kayak nge-spill Hmm. gitu Ya, lah. nge-spill, Awal mula nge-spill. spill kata gue sih, menurut gue itu rame banget, banyak banyak banget followersnya. Terus Awkarin ini sampai marah, kayak sampai kayak manggil polisi atau nuntut gitu kalau nggak salah, gue lupa. Hmm. Dan ternyata katanya sih itu yang bikin akunnya tuh teman-temannya dia sendiri gitu Waduh. loh. Jadi kayak kayak seakan, nggak tahu sih gue, ini kayak sama-sama di pikiran gue, tapi semenjak saat itu gue tahu kayak ada yang namanya internet drama kayak gitu. Dan terus ternyata ada marketnya juga, Rick. Maksudnya kayak ada audiensnya gitu loh. Iya sih. Iya, itu gue baru tahu semenjak gue nemu drama channel di YouTube. Gue jadi kayak, hah, ini ada drama channel, terus viewsnya itu kayak Banyak, one iya million ya. views gitu aja. Iya, 1 million views, ada yang sampai 2 million. Gue kayak, buset, gila. Kayak banyak juga yang nonton. Abis itu di videonya mereka itu, walaupun cuma 10 Apa? menit tuh ads-nya tuh kayak sampai 3-4 gitu, Rick. Jadi Oh. kayak, iya, jadi Benar-benar kayak, iya, kayak emang itu udah kecewa. jadi
genre ya segmen bahan sendiri, segmen sendiri gitu. jadi segmen sendiri, udah mulai jadi genre sendiri, jadi genre drama. Bahkan di TikTok juga ada kan ya genre video drama kalau nggak salah, ya nggak sih? I don't know. Gue nggak tahu sih. Iya, pokoknya di TikTok tuh juga ada orang-orang yang suka spill gitu. Setahu gue isi TikTok mereka tuh kayak nge-spill doang atau kayak ngegosipin orang doang. Ya itu, jadi itulah awal mula kita tuh tahu bahwa internet drama tentunya ada, dan ternyata ada marketnya juga loh guys. Kayak videonya itu dimonetize gitu loh, jadi banyak audiens yang nge-subscribe dan lain-lain lah pokoknya. Nah, kalau mau ngomong soal drama, kita nih udah ngeklasifikasi, udah kayak ngelompokin macam-macam drama yang di internet tuh ada apa aja sih guys. Nah, ini mungkin mereka semua tuh rada mirip-mirip, cuman kayak perbedaan dikit yang kita lihat gitu, udah kita kelompokin di sini. Nah, yang pertama tuh apa, Rik? Ya, yang pertama nih menurut kita tuh ada drama yang bohongan gitu. Ya, bohongannya nih kayak emang dia disengaja bohongan, juga ada juga yang gak sengaja gitu. Jadi kayak ada yang emang dia settingan, ada yang enggak. Nah, kayak misalnya tuh kayak ya yang gue tahu yang itu sebenarnya tuh nggak sengaja. Jadi yang gue tahu tuh tentang si segmen ini. Jadi dia tuh cuma awalnya kayak cuma buat iseng-iseng doang gitu, cuma buat fun doang. Nah tapi akhirnya kayak mereka mutusin, ini kayaknya kalau jadi drama kayak banyak viewsnya nih, soalnya di video pertamanya kayak udah masukan banyak gitu, udah akhirnya menuntut sampai ke bawah gitu. Terus juga ada nih drama-drama bohongan yang emang sebenarnya tuh orang tuh kayak gak ada masalah, tapi kayak mereka tuh buat ini cuma buat saya surplus doang, entah itu dia bisa ningkatin followersnya, subscribernya, atau coba mikat band gitu lah ya biar masuk. Ini tuh kayak macam-macam tuh. Kalau di luar tuh ada Jack Paul sama Tana ya, mereka tuh sampai buat drama itu sampai dia tuh ngebohong pura-pura nikah ya. Dia tuh pura-pura nikah, memasukkan pernikahannya hanya untuk view saja, hanya untuk naik doang gitu. Tapi ternyata setelah dinikah tuh ya nggak naik amat lah, cuma juta sampai 3 juta doang viewsnya. Justru kayak lebih rendah dari yang biasa mereka dapet sih. Terus kalau di Indonesia nih ada si boneka ya, bukan deh, dia bukan boneka ternyata, KKI. Itu kan ada judul lagunya, KKI bukan boneka. KKI bukan boneka. Iya. Kayak apa tuh? Gue sih justru kalau si KKI ini gue kayak nggak terlalu tahu sih. Jadi yang gue tangkap tuh kayak gue tuh nggak tahu akal masalahnya dari mana. Pokoknya yang gue tahu tuh dia mulai dari live Instagram gitu, soal putus, serbai, selingkuh gitu nggak jelas lah. Terus lama-lama karena emang banyak yang nonton jadi rame, akhirnya dia malah jadi segmen tersendirinya gitu, malah sampai dibawa-bawa ke TV sih. Itu menurut gue udah surplus banget sih dia. Akhirnya sampai dia nemu pesona barunya mungkin. Ya nggak tahu sih kalau Indonesia mah. Ya kita nggak tahu sih, maksudnya sebenarnya kayak gimana. Cuman kayak ya drama itu nggak tahu kita bohong atau enggak, tapi kelihatannya kayak gimmick bohongan gitu sih. Tapi kita juga nggak tahu. Cuman jadi kayak digunakan sama dia untuk menghasilkan surplus, pasti menghasilkan penghasilan, menghasilkan untung buat dia. Oke lah. Iya begitu. Kalau gue sih dari itu. Kalau selanjutnya ada yang apa nih, Lan? Macam apa nih? Kalau ini bukan bohongan, maksudnya ini drama beneran. Iya, kayak drama yang ditimbulkan oleh kelakuan si seleb itu tersendiri atau internet personality itu tersendiri. Nah, contohnya kayak banyak sih, kayak misalnya Tana Mojo sama Jake Paul, kan mereka sering bikin gara-gara kan ya, kayak misalnya yang kayak Tanakon. Terus kalau Jake Paul nggak tahu sih, kalau Jake Paul kayak banyak sih banget. Kalau Jake Paul udah tuh gue gak tahu, gue udah nggak ngikutin lagi. Terus Logan Paul juga yang paling rame sih yang Suicide Forest itu kan, yang di Jepang. Itu kayak kelakuan dia sendiri. Maksudnya itu dia nggak drama sama siapa sih, nggak beef sama siapa, tapi kayak
kelakuannya dia sama aja gitu. iya kelakuannya dia aja, terus kayak rame macem-macem, terus fansnya ada yang ngebelain, terus fansnya belain atau orang-orang pokoknya berantem lah gitu, berantem di Twitter, fansnya pada belain, seorang orang bilang enggak dia salah, ya itu jadi drama di internet lah yang melibatkan semua orang. Terus ada lagi Jeffree Star sama James Charles, terus Tati James Charles itu kan sempat rame juga. Ya itu sih apa ya, kita nggak tahu alegasinya tuh benar atau enggak, cuman itu dramanya beneran, gak dibuat-buat sama mereka, beneran ada beef gitu loh. Terus Shane Dawson juga gara-gara terus kayaknya ikut-ikutan sih dia, nggak tahu gue, kayak pokoknya akhir-akhir ini dia juga kayak terlibat drama lagi, soalnya gara-gara dia tuh diekspos atas kelakuannya yang tidak senonoh gitu, yang zaman dulu dia blackface, terus bercanda soal pedofilia, kelakuannya ke fansnya, ya dia akhirnya baru diekspos, dan ya itu karena kelakuannya dia sendiri. Terus ya kalau itu sih kalau di western, kalau di Indonesia lu lebih tahu apa tuh Rick contohnya misalnya? Indonesia tuh contoh simpelnya itu ada Laurentio Sando ya lu tau lah dulu tuh dia sempat lagi naik-naiknya, tapi dia malah ngebuangnya itu dengan apa ya kayak dengan sifatnya dia gitu, kayak awalnya dia ngejual apa hadiah dari si fansnya, terus ternyata abis itu setelah kasus itu naik akhirnya semua kumpul kan, dia mulai terbongkar satu-satu gitu dari mantan karyawannya semuanya lah, pokoknya rame abis itu. Jadi kayak Terus cuma ya pokoknya abis itu dia segala keburukannya diekspos, ya udah akhirnya dia hilang dari internet, minta maaf bla bla bla. Setelah itu dia muncul dengan gimmick lain yang gimmicknya tuh nggak jelas lah pokoknya. gue juga sekarang yang nggak ngikutin sih ya, tapi itu sih lah kalau di Indo mah kayaknya. begitu. Terus ada juga Rick kayak Apa? ini drama nggak menginvolve pihak ini, tapi dia suka ikut-ikutan gitu loh. Jadi kayak nimbrung, sebenarnya kayak bukan beef sama si orang itu, tapi dia ikut-ikutan ribut. Yang gue bisa kasih contoh sih kayak misalnya Jeffree Star, ini kayak udah sering diomongin juga sih di drama channel. Iya saya penonton setia drama channel ya guys, saya juga guilty. Gue juga guilty, kayak gue bosen jadi gue suka nontonin. Tapi ya yang gue sering lihat sih itu yang suka yang suka ikut-ikutan tuh kayak Jeffree Star gitu loh. Dia suka misalnya ada yang berantem, misalnya si A sama si B, ya udah gitu kan, satu internet ngomongin berantemnya si A sama si B, terus tiba-tiba Jeffree Star bikin story kayak ngekritik salah satu pihak gitu loh, kayak ikutan ngejelekin, padahal lah ini this is not about you, kenapa lo ikut-ikutan gitu loh. Ngejelasin. Nah gitu. Iya, terus ada juga yang menggunakan kesempatan itu untuk promosi produknya, jadi kayak menggunakan drama itu untuk nyelipin produknya dia tuh, jadi bikin audiensnya kasihan sama dia. Terus setelah itu produknya dia langsung sold out, terus kayak sosok oh my god thank you I work for hard for this bla bla bla. Ya begitulah Rick, rame lah pokoknya gitu-gitu. Terus ada lagi nih yang kayak, kan dari tadi kita ngomonginnya yang seputar seleb atau internet personality kan, sekarang kita mungkin kayak dan kayak YouTube base tapi nyamber kemana-mana. Nah kalau sekarang nih kayak mungkin kayak eksklusif di Twitter aja, mungkin di YouTube juga ada, tapi mungkin dimulai di Twitter gitu loh. Dan ini menginvolve orang kecil sih, maksudnya kayak orang biasa kayak kita. Misalnya akun alter nih ya, akun alter yang suka call out atau spill atau yang ngajak ribut di komen melalui tweet atau apa gitu. Nah kayak misalnya apa tuh, kayak ada yang nge-spill apa sih Rick tadi yang lu bilang ke gue. Nah kan dari tadi kan kita ngebahas tuh yang apa? Yang selebriti yang orang-orang gede gitu kan, kayak internet personality gitu, yang followingnya banyak.
Iya, Nah, followersnya banyak. sekarang dan kayaknya YouTube base gitu dari tadi kita kayak ngomongin Shane Dawson, Emang Jake Paul, orang bla gede bla bla. lah, orang gede. Ya, nah sekarang kita bakal bahas yang kayak drama-drama kecil yang bermuncul. Ada juga drama-drama kecil yang bermunculan di Twitter. Kayak bisa yang satu arah gitu loh, dan biasanya tuh bersifat anonim. Misalnya dia call out atau spill. Nah, salah satunya yang gue bisa pikirin yang rame waktu itu di Twitter itu yang apa, yang masalah bungkus-bungkus itu siapa namanya? Gilang. Gilang bungkus. Iya, itu kayak ya dibilang drama kecil enggak sih, tapi itu ramai se-Twitter. Sampai ada beritanya juga enggak sih kalau nggak salah? Iya, sampai masuk berita, sampai dipolisiin si Gilang itu. Udah ketangkep. Oh ya, sumpah gue nggak tahu. Mbak Iya itu itu yang sempat rame. Terus ada juga yang siapa sih yang Audrey yang dibully itu kan dibulinya dari Twitter juga kah? Iya, yang nge-spill tapi ternyata palsu gitulah, cuma pengen naik doang gitu mah. Iya, ya gitu, masalah-masalah kecil di kalangan Twitter, ya Twitter user biasa gitu kayak kita itu juga ada. Dan yang terakhir apa tuh? Kalau golongan drama yang terakhir yang udah kita bahas tuh apa, Rik? Yang terakhir. Yang terakhir itu ini tuh baru terjadi dekat-dekat ini sih, contohnya. Contoh jadi itu kayak jadi ada drama yang emang sebenarnya ini tuh bukan, menurut gue tuh nggak drama sih sebenarnya, kayak cuma ya udah biar video biasa doang gitu, tapi karena orang-orang tuh di internet, para netizen yang lebay menurut gua, jadi itu berlebihan gitu sih. Soalnya kayak contohnya tuh yang baru-baru ini terjadi tuh kayak Vicky Naki sama si cewek dari Rusia itulah, gua nggak tahu ya. Kalau gua yang gua lihat, gua nggak tahu sih, tapi kayak di videonya tuh kayak dia udah jelas-jelas nih dia tuh menggunakan platformnya tuh Omegle gitu kan. Omegle tuh ya lu tahu sendiri Omegle atau Ome TV lah. Nah dia tuh kayak emang udah jelas-jelas lah gitu lah, maksudnya kayak jelas-jelas ini tuh kayak lu ketemu orang random cuma ngobrol-ngobrol doang, ya udah. Abis itu kalau lu udah ya udah, kayak nggak mesti ada hubungan lagi dong, nggak mesti ada lanjutan dari hubungan itu lagi dong. Lu gak usah berekspektasi gitu kan, namanya juga orang random gitu. Nah ini yang gue tangkap nih gara-gara netizen ini kayak langsung istilahnya apa lah nih, nge-ship couple ini. Nge-ship couple ini. Nah jadinya tuh kayak seolah-olah tuh kayak mereka tuh ada hubungan gitu kan, kayak seolah tuh kayak mereka tuh pacaran lah, calon istri lah. Itu menurutku tuh kayak udah jauh banget gak sih, bahkan sampai sampai si ceweknya itu, gue lupa nama ceweknya, si ceweknya itu juga sampai followersnya sampai 2 juta bahkan kan. Itu gila sih, itu banyak banget sih, dari cuma ribuan sampai 2 juta. Nah terus kayak orang-orang pada kecewa dengan sikap si ceweknya. Ya wajar sih, soalnya kayak ya yang bikin ini tuh bukan dia, yang bikin ini tuh kayak lulu pada aja, kayak mereka sebenarnya cuma buat iseng-isengan doang gitu, nggak serius lah. Nggak semua yang terjadi di video itu tuh benar gitu, nggak semua yang terjadi di internet tuh bahkan nggak semua itu benar gitu. Ada yang emang sengaja nge-fake gitu ya, yang nge-fake kontennya lah atau apalah, tapi nggak semua yang dia buat nggak semua yang dia buat itu benar-benar 100% terjadi di dunia nyata gitu kan. Itu misalnya si Vicky dengan orang itu kan kayak misalnya cuma berhubungan dalam beberapa menit doang gitu, abis setelah itu kan dia nggak kelihatan lagi, nggak, si Vicky lakinya nggak ke Rusia, si Rusia itu nggak ke Indonesia, enggak kan. Memang dunia aja pada berlebihan. Jadi ya kalau dari kita nih menurut kita sih, lu tuh jangan terlalu berlebihan gitu tuh dalam menyikapi apa yang lu tonton gitu, karena belum tentu yang lu tonton itu tuh emang beneran terjadi gitu. Kayak ibaratnya lu tuh nonton sinetron gitu kan, nonton Ikatan Cinta yang ame, terus siapa sih karakter yang jahat ini, nyiksa atau apa gitu.
itu kan sinetron doang anjing. Ya udah lu Iya. gak usah anggap itu serius, lu kayak gue gak perlu sampai nge-hate si orang itu. Bahkan sampai ada di komen akun orang itu tuh sampai banyak banget hate speech dari lu Iya. pada gitu. Bahkan itu sampai ada ibu-ibu yang gelar syukuran karena karena sepasang suami istri ini nggak jadi cerai gitu. Itu benar ada syukurannya anjing, sampai bikin banner tuh di syukuran itu benar-benar Ya aduh ya Allah. Allah. main main fuck lah, udah nggak main LOL lagi tuh Main anjing, main fuck lah. Ya Allah. Eh, Wah, jadi terkadang drama tuh sebenarnya emang gak ada drama, tapi gara-gara mm, netizen yang kayak terlalu serius, terus jadi kayak uh, I don't know, mereka menginterpretasi sesuatu hal yang lebih, terus jadi mereka yang bikin ribut sendiri, terus kayak menginvolve orang-orang yang mereka ya kayak kayak seleb yang tadi mereka omongin itu kan, yang mereka shipping atau yang mereka tonton. Jadi kayak sebenarnya nggak ada apa-apa sebenarnya awalnya, tapi gara-gara mereka nganggapnya berlebihan, jadi I don't know, jadi ribut sendiri mereka ya. karena mereka berekspektasi lebih. Nah, Nah, mereka lebih. tapi ya terus ekspektasi itu dihancurin sama si tokoh siapa? Tokoh atau YouTuber atau seleb yang Ya. di involve itu, ya lu nggak boleh kecewa kan, soalnya yang buat itu lu sendiri, bukan bukan si Iya. orang itu yang ngomong kayak gua pasti pengen nikahin dia. Enggak dong, kalau itu pengen nikahin dia terus dia abis itu nggak jadi nikah, nah itu baru boleh kecewa. Kalau ini kan emang lu yang nge-ship gitu ya, lu kecewa sama itu lu sendiri ya, lu aja goblok. Iya. Pokoknya banyak banget kejadian kayak gitu yang sebenarnya gak ada apa-apa, tapi malah dibikin jadi apa-apa gara-gara netizen yang lebay. Terus satu lagi nih gue pengen nambahin. Jadi kan tadi gue udah sebutin ternyata ada marketnya di internet loh ya kan, sebenarnya kayak berita gosip kayak apa sih, kayak insert gosip. Iya, insert Itu kan gitu. udah ada dari dulu kan. Hmm. Cuman kalau sekarang kan internet, jadi kayak platformnya lebih gede gitu. Kayak drama gitu kayak lebih banyak tersebar gitu daripada cuma sekedar di TV. Lebih gampang Nah, diakses itu gitu. kan lebih gampang diakses. Nah, gara-gara banyak banget konten yang kayak gitu. Jadi menurut gue tuh jangan kayak terlalu banyak. Soalnya pertama itu emang capek, buang-buang waktu. Kecuali kalau lu bosen kayak gue, bos Ngebulan bisa. bosen. Misalnya jangan keseringan sih. Jangan keseringan. Soalnya kayak bisa jadi nih dengan lu terus-terusan mengkonsumsi konten tersebut, itu kita bisa kayak ngasih platform besar ke orang-orang yang salah, misalnya orang yang kurang baik lah, apa ya sifatnya, terus kayak emang nggak patut dicontoh. Misalnya gue ngasih contoh kayak Tanah Mojo, Jack Paul, Shane Dawson atau Jeffree Star, itu persona yang mereka tuh udah jelek gitulah. Terus sebenarnya masalahnya nih ya, drama channel ini terus masih ngebahas mereka, soalnya emang cuma mereka yang berulah sih, dan itu cara mereka untuk tetap eksis. Cuman kalau drama channel kan emang gitu pekerjaan mereka. I mean kita nggak bisa komentar dengan apa namanya alasan mereka membuat Gitu. konten tersebut lah ya. Cuman kalau sebagai viewers misalnya kita bisa lebih bijak untuk tidak memberi platform ke orang-orang tersebut lah. Misalnya kalau misalnya drama mereka udah nggak laku dijual lagi, mereka mungkin bakal stop kali, atau nama mereka lebih bakal turun. Jadi ya janganlah ngasih platform lebih besar ke orang-orang kayak gitu, karena I mean sebenarnya kita nggak ada rugi sih, tapi mungkin berpotensi rugi ke orang lain juga. Terus ya udah sih, gitu aja mungkin dari gue. Oh ya masalahnya, oh ya satu lagi, kadang kita dengan mengkonsumsi drama dan menaiki orang yang kayak begitu, kita tuh kayak lupa dengan kita kayak lupa dengan orang-orang yang sebenarnya emang deserve that attention gitu loh. Kayak misalnya emang yang berkarya dan nggak problematik, tapi mereka nggak eksis gara-gara nggak bikin drama kayak gitulah. Betul sekali. Nah, iya pokoknya ya jangan gitulah, jangan diikutin terus, jangan kayak gue guys. But anyway, I think that's all from us ya Gari. Ya cukup itu dari kita. Cukup dari kita. Jangan lupa untuk
Follow Instagram kita Oh. @obakupodcast. Subscribe juga YouTube kita Obaku Podcast, OBAKU spasi podcast. Sekarang udah jadi YouTuber nih, tolong ada subscribe gitu sekarang. Ayo subscribe guys. Abis itu juga follow Spotify kita kalau lu prefer yang audio only sambil lu ngerjain apa gitu. Iya. Spotify kita juga sama kayak YouTube, namanya OBAKU Podcast. Obaku Podcast. Nah, itu aja pokoknya. See you 2 minggu lagi, ya kan? Iya 2 minggu lagi. Iya. Semoga 2 minggu lagi, amin. Ya. Iya. 2 minggu lagi di hari yang sama. Oke, bye guys. Dadah. Dadah.